Losing time, I'm fading fast. Marc Marquez lanjutkan dominasinya di kota. Sukses rebut pole position. Bagnaia terpuruk. Circuit of the Americas, kota, kembali menjadi ajang unjuk gigi Marc Marquez. Setelah menguasai sesi latihan bebas dalam kondisi lintasan basah akibat hujan, pembalap Ducati Lenovo itu melanjutkan performa gemilangnya di sesi kualifikasi MotoGP Amerika 2025. Dengan Desmos Sedici GP24 yang semakin menyatu dengan gaya balapnya, Marquez sukses merebut pole position, mengukuhkan statusnya sebagai favorit utama untuk balapan hari Senin dini hari nanti. Namun hasil berbeda dialami rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Ia hanya mampu finish di posisi ke-10 di sesi latihan resmi. Performa luar biasa Marquez sepanjang akhir pekan ini, sekali lagi membuktikan bahwa Circuit of the Americas adalah wilayah kekuasaannya. Sejak sesi latihan bebas, Marquez sudah menunjukkan kecepatan luar biasa di kota. Hujan yang turun membuat lintasan basah dan licin, menyebabkan para pembalap kesulitan menemukan grip yang tepat, dan membuat Marquez mengalami crash di FP1. Namun, dengan mental juaranya, Marquez bangkit dan akhirnya mencatat waktu tercepat ketiga di sesi tersebut. Di sesi FP2, dengan kondisi lintasan yang membaik, Marquez meningkatkan kecepatannya. Ia mendominasi di FP dengan mencatat waktu terbaik 2 menit 02.113 detik, mengirimkan sinyal jelas bahwa ia dalam kondisi prima menjelang sesi kualifikasi. Sementara itu, Bagnaia tampak kesulitan sejak awal. Meskipun tidak mengalami crash dan juga menggunakan motor yang sama dengan Marquez, ia hanya mampu menembus posisi 5 FP2. Catatan waktunya jauh tertinggal dari Marquez. Kami masih mencari solusi terbaik untuk meningkatkan grip di beberapa sektor sirkuit. Rasanya motor belum sepenuhnya bekerja seperti yang saya inginkan, ujar Bagnaia dengan nada frustrasi setelah FP2. Memasuki sesi kualifikasi, cuaca cerah dengan suhu mencapai 22 derajat Celcius, kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan sesi latihan sebelumnya yang diguyur hujan. Dengan lintasan yang kini lebih optimal, para pembalap langsung memacu motornya sejak awal sesi Q2. Marquez, yang dikenal sebagai spesialis kota, langsung menunjukkan kecepatan luar biasa. Ia mencatat waktu tercepat di sektor pertama dan kedua. Sementara itu, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, masih mengalami kesulitan. Hasil ini mengecewakan bagi pembalap Italia itu, mengingat ia adalah juara dunia 2 kali bersama Ducati, dan menggunakan motor yang sama dengan Marquez. MotoGP 2025 tampaknya semakin dikuasai oleh Marc Marquez. Dengan kemenangan di Thailand dan Argentina, ia telah menunjukkan bahwa transisinya ke Ducati berjalan lebih baik dari ekspektasi siapapun. Kini, dengan merebut pole position di kota, Marquez semakin siap untuk kembali mendominasi dan meraih kemenangan ketiganya berturut-turut di musim ini. Menariknya, meski sukses meraih pole position dan tampil dominan sepanjang akhir pekan, Marquez justru rendah hati dalam menyikapi hasil ini. Pole position memang penting, tetapi yang terpenting adalah hasil di balapan. Banyak hal yang bisa terjadi, terutama dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Saya harus tetap fokus dan tidak boleh lengah, ujar Marquez. Ia juga menegaskan bahwa kecepatan di kualifikasi bukan jaminan untuk kemenangan di balapan. Baginya, kerjasama dengan tim dan strategi yang tepat selama balapan adalah faktor utama yang akan menentukan hasil akhirnya. Kami memiliki motor yang luar biasa, tetapi balapan selalu berbeda. Saya harus pintar dalam mengelola ban dan menjaga ritme agar bisa bertahan hingga akhir, tambahnya. Pernyataan Marquez ini mengejutkan banyak pengamat, mengingat karena ini sangat kontras dengan dominasi yang ditunjukkannya di lintasan. Namun, sikapnya yang merendah justru menunjukkan kelasnya sebagai juara sejati. Ia tidak ingin terlena dengan hasil kualifikasi, dan tetap menghormati para rivalnya. Gigi Dalinya, Direktur Teknis Ducati Corse, juga memuji pendekatan Marquez yang selalu realistis dan fokus pada balapan. Marc adalah pembalap luar biasa, bukan hanya karena kecepatan dan talentanya, tetapi juga karena mentalitasnya. Ia tahu bahwa kemenangan tidak didapat dengan mudah, dan itu yang membuatnya begitu spesial, ujar Dalinya. Dengan performa Marquez yang semakin solid dan kepercayaan diri yang tinggi, Dalinya yakin bahwa Marquez akan melanjutkan dominasinya di kota dengan meraih kemenangan gemilang.
Pole position ini adalah bukti bahwa Mark berada di jalur yang benar. Saya yakin Mark akan memberikan segalanya untuk tim Ducati, tambah dalinya. Selain itu, antusias penonton juga sangat tinggi. Ribuan fans Marquez di tribun bersorak-sorai setiap kali pembalap Spanyol itu melintas. Saya benar-benar merasakan energi luar biasa dari fans. Mereka selalu memberi motivasi ekstra bagi saya. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk mereka, dan pole position ini adalah langkah awal untuk kemenangan besok, ujar Marquez penuh semangat. Hasil kualifikasi ini menunjukkan bahwa Marquez berada dalam performa terbaiknya di kota, sebuah sirkuit yang sudah lama menjadi wilayah kekuasaannya. Dengan pole positionnya yang ke-8 di sirkuit ini, Marquez kembali mengukuhkan statusnya sebagai King of Kota. Namun, bagi Marquez, ini hanyalah langkah awal. Balapan hari Minggu akan menjadi tantangan sesungguhnya, terutama dengan kondisi cuaca yang masih sulit diprediksi. Setelah alami insiden di FP1, Marquez langsung mengamuk dan jadi yang tercepat di sesi latihan resmi MotoGP Amerika. Dunia balap motor kembali dikejutkan oleh kebangkitan sang legenda, Marc Marquez. Pembalap rookie tim Ducati Lenovo itu langsung menancapkan dominasinya dengan kembali yang tercepat di sesi latihan pada Grand Prix Amerika 2025 di Circuit of the Americas, Kota. Namun, perjalanan Marquez menuju puncak tidaklah mulus. Karena kondisi lintasan basah akibat hujan, Marquez mengalami crash pada sesi FP1 yang membuatnya sempat kehilangan momentum. Meski begitu, ia berhasil bangkit dan menempati posisi ketiga di FP1. Kepercayaan dirinya terus meningkat hingga akhirnya ia kembali menunjukkan performa terbaiknya dan menjadi yang tercepat di sesi latihan resmi. Ini menjadi bukti nyata bahwa Marquez benar-benar kembali ke puncak terbaiknya setelah melalui masa-masa sulit akibat cedera dan adaptasi dengan motor baru. Tak hanya itu, performa Marquez di awal musim 2025 ini benar-benar spektakuler. Sejak seri pembuka di Thailand, ia tak pernah lepas dari podium, bahkan meraih 2 kemenangan beruntun di Thailand dan Argentina. Kini, di seri ketiga di Amerika, ia kembali menunjukkan taringnya. Bos Ducati, Luigi Dalinya, pun tak bisa menyembunyikan kebanggaannya melihat sang calon pebalap andalan semakin solid dengan motor Desmosedici GP24. Circuit of the Americas, Kota, adalah sirkuit yang sangat spesial bagi Marc Marquez. Sejak debutnya di MotoGP pada 2013, ia hampir tak pernah terkalahkan di lintasan ini, meraih 7 kemenangan dari 11 balapan yang diikutinya. Namun, setelah cedera parah pada 2020 dan perjuangan panjangnya untuk kembali ke performa terbaiknya, banyak yang meragukan apakah Marquez masih bisa mendominasi seperti dulu di sirkuit ini. Tapi, semua keraguan itu terjawab di praktis MotoGP Amerika 2025. Dengan kembali menjadi yang tercepat, Marquez mengungguli rival-rival terberatnya seperti Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Alex Marquez, Gresini Racing. Bahkan, pembalap Red Bull KTM yang sedang naik daun, Pedro Acosta, hanya puas berada di posisi belakangan. Saya merasa sangat nyaman dengan motor ini. Tim telah bekerja keras, dan kami terus meningkatkan performa. Kota adalah sirkuit yang saya cintai, dan saya ingin memberikan yang terbaik di sini, ujar Marquez usai sesi latihan. Melihat data telemetri, keunggulan Marquez terlihat di sektor 1 dan sektor 3 yang penuh dengan tikungan teknis. Gaya balapnya yang agresif dalam menikung dan kemampuan menguasai garis racing yang sempurna membuatnya sulit ditandingi. Marc memiliki cara unik dalam menaklukkan tikungan-tikungan cepat kota. Dia bisa menunda pengereman lebih lama daripada yang lain dan langsung mendapatkan akselerasi maksimal saat keluar tikungan. Jelas General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya. Musim 2025 menjadi kebangkitan besar-besaran bagi Marc Marquez. Pada saat meninggalkan Honda di akhir musim 2023, banyak yang meragukan keputusannya untuk bergabung dengan Ducati adalah langkah tepat. Namun, Marquez membungkam semua kritik dengan performa luar biasa sejak bergabung di Gresini. Dan kini semakin jelas kualitas Marquez musim 2025 awal ini, dengan menyapu bersih dari seri pembuka hingga seri ketiga. Kini, di kota, ia berpotensi meraih hat-trick kemenangan beruntun. Jika berhasil, ini akan menjadi momentum bersejarah dalam karirnya sekaligus menegaskan bahwa Ducati adalah pilihan yang tepat untuknya. Luigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, tak henti-hentinya memuji performa Marquez. Marc adalah pebalap yang luar biasa. Kami tahu potensinya. Dan sekarang dia membuktikan bahwa Ducati adalah pilihan yang sangat tepat untuknya. Dia semakin kuat setiap balapan.
dan ini membuat kami semakin optimis untuk musim ini, ujar dalinya. Sementara itu, rival-rival terdekat Marquez mulai waspada. Francesco Bagnaia, yang saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara, mengakui bahwa Marquez adalah ancaman yang sangat berat. Dia sangat cepat, terutama di kota. Saya sudah bekerja ekstra keras untuk bisa mengimbanginya, namun itu pun belum cukup untuk mendekatinya. Tim kami sedang menganalisis data untuk menemukan celah, kata Bagnaia. Franco Morbidelli, yang sempat menjadi yang tercepat di FP1, juga menambahkan, Mark seperti kembali ke masa jayanya. Kami harus mencari celah jika ingin mengalahkannya. Mungkin strategi ban atau manajemen race yang berbeda bisa menjadi kunci, ujar Morbidelli. Kesuksesan Marquez di awal musim ini tidak lepas dari kerja sama tim yang solid. Ducati memberikan dukungan penuh, termasuk pengembangan motor yang sesuai dengan gaya balap Marquez. Gigi Dalinya juga menambahkan kepada tim, untuk terus melakukan improvisasi untuk memastikan Desmosedici GP24 ini semakin kompetitif. Mark memiliki gaya balap yang unik, dan kami berusaha memaksimalkan kekuatan motor untuk mendukungnya. Kami melakukan penyesuaian di area akselerasi dan grip depan, karena itu adalah permintaan spesifiknya. Hasilnya terlihat, dia semakin percaya diri, ujar Dalinya. Dengan 3 balapan awal yang hampir sempurna, Marc Marquez kini masih memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Jika konsistensi ini terus terjaga, bukan tidak mungkin ia akan merebut gelar ketujuhnya di MotoGP dan menyamai rekor Valentino Rossi. Berdasarkan performa latihan ini, Marquez semakin jelas menjadi favorit utama. Kebangkitan Marquez menjadi topik hangat di media olahraga dunia. Majalah MotoGP.com menyebutnya sebagai comeback of the century. Sementara The Guardian menulis, Marquez is back to his best, and the competition should be worried. Sekarang, semua mata tertuju pada race minggu ini. Akankah King of Kota kembali berjaya? Ataukah rival-rivalnya mampu menghentikan lajunya? Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 semakin panas, dan Marc Marquez adalah bintang utamanya. Marc Marquez tunjukkan mental juara walau alami crash di FP1 MotoGP Amerika. Bos Ducati makin bangga. Pemuncak klasemen sementara MotoGP 2025, Marc Marquez, menegaskan kembali mengapa ia dianggap sebagai salah satu pebalap terhebat dalam sejarah Grand Prix. Pada sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Amerika Serikat di Circuit of the Americas, Kota, rider Ducati Lenovo itu mengalami insiden jatuh untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan tim pabrikan Italia tersebut. Namun, dalam gaya khas seorang juara dunia 8 kali, ia bangkit dengan cepat dan langsung kembali menunjukkan kecepatan spektakuler. Finish di posisi ketiga hanya terpaut 0,1 detik dari pemuncak sesi, Franco Morbidelli. Sesi FP1 berlangsung dalam kondisi trek yang masih basah setelah hujan mengguyur sirkuit legendaris Texas tersebut. Marquez, yang tampil sangat agresif sejak awal, sempat mendominasi dengan mencatatkan waktu tercepat sebelum insiden terjadi di tikungan 2. Saat menikung dengan kecepatan tinggi, ban belakang Desmosedici GP24 yang dikendarainya tiba-tiba kehilangan traksi. Motor itu tergelincir, dan Marquez terpental ke aspal. Untungnya, pebalap asal Spanyol itu langsung bangkit, menunjukkan bahwa ia tidak mengalami cedera serius. Dengan cepat, ia berlari mengambil motornya dan kembali ke pit untuk pengecekan. Saya terlalu memaksakan di tikungan itu. Trek masih sangat licin, dan saya sedikit kehilangan kendali. Tapi saya baik-baik saja. Motor juga tidak rusak parah, ujar Marquez usai sesi. Hanya dalam waktu 10 menit setelah kecelakaan, Marquez sudah kembali ke trek dengan motor pengganti. Yang mengejutkan, ia langsung mencatatkan waktu cepat dan sempat kembali memuncaki klasemen sementara FP1. Namun, pada akhirnya, Franco Morbidelli berhasil mempertahankan posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 12,531 detik, disusul Jack Miller, Pramac Yamaha, di posisi kedua. Marquez sendiri finish ketiga dengan selisih sangat tipis, hanya 0,1 detik lebih lambat dari Morbidelli. Luigi Dalinya, direktur teknis Ducati Corse, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya pada mental juara Marquez. Ini adalah alasan mengapa kami sangat ingin merekrutnya. Mar tidak hanya cepat, tapi juga memiliki mental baja. Kebanyakan rider butuh waktu untuk pulih setelah crash, tapi dia langsung kembali dan hampir mencatat waktu tercepat. Ini luar biasa, kata Dalinya. Dia juga memuji adaptasi Marquez yang sangat cepat dengan motor Ducati, terutama dalam kondisi trek basah yang sulit. Dia sudah memahami GP24 dengan sangat baik,
dan hari ini membuktikan bahwa dia tetap salah satu yang tercepat di grid, bahkan setelah jatuh. Yang membuat performa Marquez semakin istimewa adalah fakta bahwa ia tetap lebih cepat daripada dua rival terdekatnya di klasemen sementara, Alex Marquez, Gresini Racing, dan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo. Alex Marquez harus puas di posisi ketujuh, tertinggal 0,3 detik dari kakaknya. Sementara itu, Bagnaia, juara dunia 2 kali, hanya mampu finish ke-6. Hasil ini semakin memperkuat posisi Marquez sebagai pemimpin klasemen sementara, sekaligus mengirim pesan jelas kepada para pesaingnya bahwa ia tetap menjadi ancaman utama di musim 2025. Menurut analisis tim Ducati, kecelakaan terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya adalah trek yang masih basah di beberapa sektor, terutama tikungan 2 yang terkenal licin. Selain itu, ada sedikit kesalahan setup pada bagian elektronik, dan membuat ban belakang kehilangan grip tiba-tiba. Yang terakhir, gaya berkuda agresif Marquez yang kadang memaksakan batas motor di kondisi kurang ideal. Namun, tim sudah melakukan penyesuaian untuk FP2 dan yakin Marquez akan kembali lebih kuat. Dengan cuaca yang diprediksi masih tidak stabil, FP2 dan kualifikasi akan menjadi ajang pertarungan sengit. Meski sempat jatuh, Marquez membuktikan bahwa ia masih berada di puncak performa. Dengan dukungan penuh Ducati dan mental juaranya, peluangnya untuk memenangi balapan tetap sangat besar. Saya senang dengan kemajuan hari ini. Motor terasa sangat baik, dan saya yakin besok bisa lebih cepat lagi, ujar Marquez optimistis. Bagnaia pesimis hadapi Marquez di MotoGP Amerika. Dia King of Kota dan sedang di puncak performa. Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali, mengungkapkan rasa pesimismenya dalam menghadapi rekan setim barunya di Ducati Lenovo, Marc Marquez, pada balapan MotoGP Amerika Serikat yang akan segera digelar di Circuit of the Americas, Kota, akhir pekan ini. Kekhawatiran pembalap asal Italia ini sangat beralasan. Marquez tidak hanya sedang dalam momentum luar biasa dengan 2 kemenangan beruntun di Thailand dan Argentina, tetapi juga memiliki reputasi tak terbantahkan sebagai King of Kota, berkat catatan kemenangan yang hampir tak terkalahkan di sirkuit ini sejak era MotoGP modern. Marc Marquez, sang legenda hidup MotoGP yang sempat mengalami masa sulit akibat cedera berkepanjangan, kini tampak bangkit dengan performa yang mengingatkan pada masa kejayaannya. 2 kemenangan berturut-turut di Thailand dan Argentina menjadi bukti nyata bahwa pembalap Spanyol ini masih memiliki kecepatan dan insting balap yang mematikan. Hasil gemilang tersebut juga melambungkan posisinya ke puncak klasemen sementara, unggul 16 poin dari adiknya, Alex Marquez yang berada di posisi kedua. Sementara itu, Bagnaia, yang saat ini menduduki posisi ketiga dengan koleksi 43 poin, secara terbuka mengakui bahwa mengalahkan Marquez di Kota adalah tantangan yang sangat berat. Marc benar-benar berada dalam kondisi puncak saat ini. Dia tidak sekadar memenangkan 2 balapan terakhir, tetapi juga tampil sangat dominan di setiap sesi latihan, kualifikasi, dan balapan. Dan Kota, ini adalah trek yang seolah dibuat untuknya. Dia selalu luar biasa di sini, hampir tak tersentuh, ungkap Bagnaia dengan nada suara yang penuh respek namun juga tertekan. Circuit of the Americas, Kota, di Austin, Texas, telah menjadi panggung dominasi mutlak Marc Marquez sejak pertama kali MotoGP menggelar balapan di sirkuit ini pada 2013. Marquez telah memenangkan 7 diantaranya dengan cara yang sangat meyakinkan. Satu-satunya kegagalannya terjadi pada 2019, ketika ia terjatuh saat memimpin balapan dengan nyaman. Kota memiliki karakteristik trek yang sangat cocok dengan gaya balap Marc. Kombinasi tikungan berkecepatan tinggi, perubahan arah yang ekstrim, permukaan trek yang tidak rata, dan tuntutan agresivitas tinggi. Semua itu adalah elemen yang menjadi keahlian utama Marc, papar Bagnaia, menganalisis keunggulan rivalnya. Meskipun Bagnaia sendiri memiliki catatan yang cukup baik di Kota, termasuk finish sebagai runner-up pada 2023, ia menyadari bahwa mengalahkan Marquez di sirkuit ini membutuhkan lebih dari sekadar kecepatan dan setup motor yang sempurna. Dia tahu setiap inci trek ini, seperti mengenal halaman rumahnya sendiri. Dia tahu persis di mana harus menyerang, kapan harus menghemat ban, bagaimana mengambil garis terbaik, dan cara mempertahankan posisi di bawah tekanan. Untuk bisa bersaing, aku harus sangat bekerja keras dan harus sempurna di setiap lap tanpa kesalahan sedikit pun, tambah Bagnaia, menekankan tingkat kesulitan yang ia hadapi. Situasi ini semakin menarik karena Bagnaia dan Marquez saat ini sama-sama mengendarai motor yang identik, Ducati Desmosedici GP24. Namun, yang mengejutkan banyak pengamat, Marquez justru terlihat lebih cepat beradaptasi dengan motor tersebut. Sementara Bagnaia, yang sudah lama menjadi andalan Ducati,
tampak masih berjuang untuk menemukan konsistensi terbaiknya. Beberapa analis balap berpendapat bahwa Marquez berhasil membawa gaya balapnya yang agresif dari Honda ke Ducati dengan hasil yang spektakuler. Sementara Bagnaia yang sangat memahami karakter motor Ducati, tampak sedikit kesulitan menghadapi tekanan dari rekan setim barunya yang sangat kompetitif ini. Tim kami telah bekerja tanpa lelah untuk menyempurnakan setup motor. Tetapi Mark datang dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi dan pengalaman yang luar biasa. Dia tahu bagaimana mengekstrak performa maksimal dari motor ini, terutama di trek-trek yang sangat ia kuasai seperti kota, ujar Bagnaia, mengakui keunggulan psikologis Marquez. Bukan hanya Bagnaia yang mengkhawatirkan kebangkitan Marquez. Brad Binder, pembalap andalan KTM, juga secara terbuka menyebut Marquez sebagai raja di kota yang tak terbantahkan. Mark adalah raja kota. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Jika dia berhasil memimpin sejak awal balapan, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk mengejarnya. Satu-satunya harapan adalah mengganggu ritmenya sejak lap-lap awal. Mungkin dengan strategi start yang agresif atau taktik overtake yang berisiko, kata Binder, menggambarkan betapa sulitnya menghentikan Marquez di trek ini. Meskipun tampak pesimis, Bagnaia tidak menyerah begitu saja. Pembalap utama Ducati itu memutuskan untuk tetap menggunakan konfigurasi mesin GP24 murni yang telah dipakai sepanjang musim 2024 untuk balapan di kota. Keputusan ini diambil setelah tim Ducati Lenovo melakukan evaluasi mendalam terhadap performa motor di 2 balapan terakhir, serta mempertimbangkan data dari tes privat di sirkuit ini. Tim Ducati sempat mempertimbangkan untuk memperkenalkan beberapa komponen upgrade baru, tetapi akhirnya memutuskan untuk meminimalisir risiko perubahan setup di trek yang sangat menuntut seperti kota. Terkadang yang dibutuhkan bukanlah perubahan besar, melainkan penyempurnaan detail-detail kecil. Kami fokus pada setup yang bisa membuat Pecco merasa nyaman dan mampu menjaga konsistensi kecepatan selama race, jelas Claudio Domenicali, CEO Ducati, dalam wawancara terpisah. Balapan MotoGP Amerika Serikat diprediksi akan menjadi ajang pertarungan sengit antara 3 pembalap terdepan, Marquez, Bagnaia, dan Alex. Jika Marquez berhasil meraih kemenangan, ia semakin memperkuat posisinya di puncak klasemen untuk mendapatkan gelar dunia ke-9-nya. Dengan keputusan Bagnaia untuk tetap menggunakan GP24 murni, apakah ia bisa menemukan formula tepat untuk mengganggu dominasi Marquez? Para penggemar MotoGP di seluruh dunia pun menantikan jawabannya. Akankah Marquez kembali membuktikan diri sebagai penguasa tak terbantahkan di kota? Ataukah Bagnaia dan rival-rivalnya mampu menciptakan kejutan dengan menghentikan sang King of Kota? Losing time.